Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini ada materi tentang PTS ya, soal PTS ya, bahasa Sunda ya. Yang mudah-mudahan Pak Masdi di sini membantu untuk dapat meringankan kalian dalam menjawab. Silakan simak dengan baik-baik ya. Oke, langsung ke halaman 1 ya, soal PTS. Pupujian sudah kita belajar di buku paket ya kemarin ya. Nah, Pak Masdi artikan beserta Pak Masdi baca bahasa Sunda, kemudian diartikan. Tah sora bedug batur. Itu suara bedug orang lain. Tanda geus maghrib. Tanda sudah waktunya maghrib. Geus nitah eureun ulin, sudah menyuruh kalian untuk berhenti bermain. Ngajak ke masjid, mengajak ke masjid. Bolah kolon hibar layung, sebelah barat itu menandakan sudah tandanya lembayung itu sore hari di langit ya. Ngajak muji ka yang agung, mengajak untuk pupujian, memuji kepada yang Sang Maha Pencipta. Nah, dari pupujian ini ya, dari isi di sini kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, saupama di tengetan pupujian di luhur eusina, seumpama diingat-ingat pupujian di atas itu berisi tentang apa ya. Nih, tentang apa nih ya, dari kalimat di atas. Nomor 2, belah kulon hibar layung, di sebelah barat itu terlihat senja ya, sore. Ngajak muji ka anu agung, mengajak kalian untuk memuji kepada yang Sang Maha Pencipta. Nurutkeun pupujian di luhur eta teh wanci, waktunya apa? Menandakan waktunya apa tuh? Isuk-isuk, pagi-pagi, sore, hari sore, paberangan siang hari, peuting malam hari. Silakan kalian jawab. Nomor 3 di halaman 2 ya. Nomor 3, kalimat di handap nu make rarangken hareup di nyaeta. Jadi di bawah ini ada ABCD. Kalimat di bawah yang pakai kata imbuhan di yang tepat yaitu. Silakan kalian pilih ya. Nomor 4, gelas teh pepes kadupak ku anto. Gelas itu pecah, kadupak itu apa ya, tersandung, tersenggol oleh anto. Kadupak nuduhkeun pagawean. Kadupak itu menuduhkan pekerjaan apa? Disengaja, dihaja itu sama seperti disengaja. Disengaja, tidak disengaja, direka, tidak ada rekaan. Kira-kira apa tuh? Ya. Kadupak itu kira-kira disengaja apa tidak disengaja? Silahkan kalian isi pilih ya. Nomor 5, para santri nuju ngadangukeun pituah ti Mamah Ajeng. Para santri itu mendengarkan nasihat dari Mama Ajengan. Dari Mama Ajengan itu seperti halnya Ibu Ustazah kali ya. Pituah artinya, pituah apa tadi artinya? Omongan, caritaan, pok-pokan, wejangan. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nomor 6, titik-titik budak teh, tambahin di sini teu daek dahar. Kalimat tanyanya apa tuh? Ada anak itu tidak mau makan. Kira-kira kalimat pertanyaan di sini yang titik-titiknya apa? Ya. Kalau bahasa Sundanya kenapa itu apa? Ya. Silakan kalian isi. 7, Gera indit bisi kaberangan. Segera berangkat, takut kalian kesiangan. Ya.
Itu termasuk kalimat di atas itu termasuk apa tuh? Kalimat tanya kah, kalimat perintah kah? Ya, itu diisinya pakai kalau kalimat tanya pakai apa? Kalimat perintah pakai apa? Tandanya. Ya. 8. Kerasa capek, ngabosen sepeda di jalan nu nanjak mah. Terasa sangat lelah, ya, bersepeda dalam posisi jalan yang menanjak. Tekawas di jalan nu tidak seperti di jalan yang apa tuh? Mani hampang, sangat ringan. Jalannya jalan apa tuh yang ringan? Kira-kira apa ya? 9. Sampurnakeun sisindiran di handap ieu. Sing getol nginum jamu nu guna supaya sehat. Sing getol neangan ilmu nu guna dunia titik-titik. Naon tah isinanya? 10. Nih ada anak sedang belajar tidur nih. Jieun kalimat piwuruk pikeun gambar digigir. Buat kalimat nasihat buat anak ini nih. Apa nasihatnya? Lagi belajar dia tidur. Silakan kamu nasihatin dari gambar sini ya. 11. Salin kalimat di handap ieu make bahasa lemes yang halus. Nih. Salin kalimat di bawah ini nih pakai bahasa yang halus. Nah, tanya tuh ya, ke siapa tuh yang pintar bahasa Sunda yang halus. Ibu indit ke pasar, mawa kantong. Ibu pergi ke pasar, membawa kantong. Kalimat yang halus bahasa Sundanya apa? Oke. Silakan. Kemudian nomor 12. Nomor 12, ini ada anak nih yang sedang mengaji. Tulis 3 manfaat lamun orang rajin diajar ngaji. Tulis 3 manfaat kalau kita rajin belajar mengaji. Manfaatnya apa coba? Yo, tulis dalam bahasa Sunda. 13. Tulis 3 kegiatan nusok dilakukan di masjid. Tulis 3 kegiatan yang suka dilakukan di masjid. Kalian ngapain di masjid ya? Silahkan. Kemudian nih ada cerita. Ibu. Pareman lampu teh Yani, pantos siang ieu teh. Matiin lampunya Yani, kan ini sudah siang. Si Yani jawab, "Bade iya Bu." "Iya, ini juga mau Bu." Bapak kemudian berkata, "Nya ulah siga wengi, televisi sina hurung bari ta aya nu nongtona. Upami tos teu aya nu nongton enggal di pareman." "Iya, jangan seperti malam. TV biar menyala tapi tidak ada yang menonton. Ya. Segera dimatikan TV itu." Ibu ngomong, "Ku sahab di pareman tadi wengi teh, siapa yang mematikan TV itu?" Ya. Bapak berkata, "Nya ku bapak, itu sama bapak." Ibu berkata, Yani mah sok hilap. Yani mah suka lupa." Yani berkata, "Muhun atuh, engke mah mual hilap Bu." "Iya Bu, maaf, nanti mah tidak akan lupa lagi ya Bu." Ibu berkata, "Nya orang teh kedah hemat listrik, ambeh mayarna teu ageng." "Iya, kita itu harus hemat listrik supaya bayarnya gak mahal, gak banyak." Ya, ini cerita dari di atas. Nah, sekarang dari nomor 14 dari cerita di atas. Dina guneman di luhur saha nu nitah mareman lampu teh. Dari kalimat di atas, siapa yang suruh untuk mematikan lampu? Yang pertama kali suruh mematikan lampu siapa? Ya. 15. Bakal kumaha lamun televisi terus hurung padahal eueuh anu nongtonna, anu ngalajoan. Bakal bagaimana kalau televisi terus menyala padahal tidak ada yang menonton? Bakal gimana yo? Lihat tuh. Bakal gimana? Ada di sini ya. 16. Kalimat di luhur nu bener nulisnya eta. Nah, dalam bahasa sastra, nama orang, nama kota biasanya diawali dengan huruf kapital. Cari penulisan ini yang baik dan benar ya. Nah, udah diajarin kan? Nah,
Kemudian selanjutnya 17 lembar terakhir sampai dengan 25. Denny Milu lomba balap sepeda. Nah, ini menerangkan Denny sedang mengikut lomba balap sepeda. Kalau kalimat tanyanya gimana? Untuk menanyakan yang tadi, ini adalah jawaban. Nah, kira-kira kalimat tanya yang baik, yang tepat untuk kalimat jawaban ini yang mana? 18. Cing tutup jendela itu. Ya, silahkan tutup jendela itu. Kecap tutup lamun make rarangken pangken jadi. Nah, kata tutup kalau pakai pangken, silahkan kalian mana kira-kira yang benar? Bapak 19, Bapak Indit ke kantor isuk keneh. Mun make bahasa hormat jadi penulisan Bapak Indit, Bapak berangkat ke kantor pagi hari. Ini kira-kira tulisan yang baik lemas ya. Yang baik yang tulisan lemesnya untuk orang tua yang mana kira-kira? 20. Ayo gunakan sepeda supaya awak sehat. Kalimat di luhur merupakan kalimat. Nah, ini kalimat apa nih? Ada tanda seru nih. Kalimat dari 20 ini, nomor 20. Nah, kalimat apa tuh? Tanya, perintah, himbauan atau apa? 21. Urang hirup kumbuh sapopoe kudu mibaran tata krama. Tata krama hatina. Tata krama sama artinya dengan apa tuh? Kita hidup setiap hari itu harus memakai kata yang sopan, tata krama ya. Tata krama yang baik terutama pada orang tua yang lebih tua dari kita. Nah, tata krama sarua artinya dengan apa? Sama arti dengan apa? 22. Energi nu loba digunakan pikeun keperluan rumah tangga sapapanya. Nah, energi yang banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Ya, setiap hari yaitu energi apa? 23. Titik-titik carana ngahemat listrik. Buat kalimat tanya. Di depan ini kalimat tanyanya apa? Di sini udah carana ngahemat listrik. Nah, kira-kira ini kata depan kalimat tanyanya apa? 24. Tulis 3 kegiatan pikeun ngahemat listrik. Tulis 3 kegiatan yang kalian bisa lakukan untuk menghemat listrik nih di sini, ya. Nah, nomor 25 sama seperti hal yang tadi, dalam bahasa sastra bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga, nama atau awal kalimat biasanya pakai huruf besar. Di mana kalian tulis kalimat ini dengan tulisan yang benar. Mang Wani jeung Rido, Mang Wardi sama Rido sedang keur anteng ngusep di situ Cileunca. Sedang asik ya, sedang asik ngusep mancing ya, ngusep memancing ya di situ Cileunca. Nah, kira-kira yang hurufnya besar-besar yang mana kira-kira? Tadi harus apa tuh? Harus huruf besarnya nama apa, nama apa. Oke, semoga bermanfaat dan mempermudah kalian untuk menjawab soal. Ya, tetap semangat. Jangan menganggap bahwa bahasa Sunda itu sulit. Kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.